Halo guys, selamat datang di Cerigis Total. Ini saya mendatangkan Mas Atang. Siap. Langsung dari rumah atau dari ngejob ini Mas? Waduh, ini persiapan dari rumah ini. Mau begini tas ngejob itu ya Mas? Amin. IO yang di event KPU. Betul, peluncuran maskot dan jingle. Sundro wah tenan itu Mas. Ya, alhamdulillah penuh lah. Teman-teman parkir ya kebagian, teman-teman pedagang ya kebagian semuanya. Ekonomi ini berputar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, Mas Atang tepat dalam memilih talent mungkin ya Mas, sehingga mendatangkan banyak audiens. Terus yo meriah, aku ndelok live ngene nang Alwa tuh koyo atuh banget ya di sini, dari sini sampai sana itu. Nah, ini Mas Anang ini adalah Atang. Mas Atang. Wah. Mas Atang ini adalah pemilik dari Anangnya pinggir pat ya. Sorry guys. Mas Atang ini adalah pemilik dari perusahaan Star Pro ya. Star Pro atau EO Jogja _Star Pro. Dan itu orang main EO ternyata ada berbagai lini di sana, ada sound system juga loh. Ya, sound system, lighting, perlengkapan pesta sama produksian di pembuatan booth kayak gitu. WO barang ya Mas? Lebih concernnya sih lebih ke EO sebenarnya. Cuman kalau ada yang pengen WO ya kita kerjakan gitu. Berarti lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel. Betul sekali Mas Rahmat. Naik kantornya itu kayak ada yang di Mutiara, ada yang di Terbah ya Mas? Atau saya salah itu? Ya jelas salah nih Mas. Jelas salah kantornya Joko Idan nih. Joko Joko Idan. Idan ya, Nah, Joko Idan. Nanti gitu Tetek. Indomaret belakangnya. Oh, masuk itu ya. Nah, ada Masjid Albana. Nah, iki sok dogo salat ngono kuwi. Nah, aku ming wetane. Nah, ini Yo, tekone rasa serius-serius banget kalau diumum. Nah, ini terima kasih sekali Mas Atang sudah mau berkunjung di Cerigis Total Podcast untuk berbagi ilmu. Pada materi kali ini saya ingin mengulik dari Mas Atang tentang kehati-hatian ekspansi bisnis agar tidak remuk. Ya. Bukan remuk nek aku menurutku. Glosor. Kelumah gelimpang. Soalnya Mas Atang ini tuh saya lihat itu dari dulu ya, progresnya dalam usaha itu selalu berjalan dengan lancar sing tak delok loh Mas. Asline ra ngerti Mas. Nah, itu dulu dari cuman MC satu bidang doang, tapi sekarang sudah punya sound, terus punya lighting, terus ada IO juga yang sangat profesional dalam kerjanya. Dilihat dari sendiri dandanannya ini keren sekali, berarti beliau ini selalu totalitas dalam melakukan pekerjaan nih. Kayak ini sing diundang dengan budget blong aja. Beliau ini sudah totalitas pakai sepatu, apalagi yang benar-benar Ya. di karir profesional ya. Kira bayaran yang teko rene iki dan aku tak blonjo sik ya iki. Sepatu sih. Nah, ini latar belakang saya mengundang Mas Atang. Selain yang tadi pintar dalam melakukan ekspansi bisnis, pertimbangannya itu super tepat dan hampir selalu tepat, sehingga beliaunya ini tidak kawus sampai sekarang dan sangat baik-baik saja. Terus ada alasan lain Mas. Dulu saya itu pernah ikut seminar wirausaha. MC-nya jenengan. Siap. Narasumbernya itu Mas Rifki Kertabumi, terus Mbak Lia Mbak almarhum, terus sama Mas Aji Fahmi yang ABG Hot. Oke. Nah, saya lihat itu Mas Atang ini juga seorang sosok pengusaha yang hebat. Jadi perlu kita ulik. Dibandingkan dengan 3 orang tadi, Mas Atang ini juga sangat layak untuk kita ulik-ulik untuk berbagi ilmu ya Mas. Rapopo ya Siap. berbagi ilmu. Siap. Saya ilmu insyaallah saya bagi-bagi dari ilmu nujum dan sebagainya, pokoknya siap kita pakai kayak. Oh, kasih sekali ya. Terus ini Mas Atang ini diundang ke sini juga
ada awal pembicaraan dulu dengan direktur dari podcast ini, Mas Wawan. Saya mengusulkan Wawan. Wawan Mulyawan. Oh, siapa tuh? Nah, itu filosof dari Sermo. Wah, luar biasa. Oh, Trigis Wagean itu ya. Iya. Terus itu yang di Facebook sok ngupload gitaran nyanyi itu. Tapi beliau itu sebenarnya juga pemikir yang sangat jauh, meskipun beliaunya orang Sermo ya. Orang Sermo tapi pemikirannya itu Yunani kelasnya, Mas. Dia kan udah melebihi Sermo, Sarko Tirto kelas itu ya. Ternyata Mas Wawan ini punya kontaknya jenengan dan pernah mungkin dekat ya zaman-zaman dulu ya. Sahabat-sahabat dekat lah ya. Oh ya, terus saya minta tolong Mas Wawan. Mas, tolong ini ada seorang yang potensial untuk diulik karena ilmunya itu dalam dunia usaha, terutama di bidang showbiz itu sangat super. Showbiz ya, pamer bis ya dia. Saya tuh kenal jenengan, bukan kenal sih, tahu. Itu seorang MC ya, Mas. Kok bisa jadi MC itu pas sekolah itu sudah terbiasa MC atau bagaimana, Mas? Oke, jadi gini, sejarah awalnya itu kan dulu kan SMP gitu sering main sama temen-temen seko dongeng ben-benan sih lah. Ya, seperti nang zaman UNY gitu. Bahkan saya pernah masang backdrop sama Mas Ari 3 6 tiba Mas pakai ondo satu, terus nonton ini seneng gitu. Kita dari panitia tapi seneng nih nonton pemain ini. Lah neng aku rasa ngeband Mas ditani ngono kuwi. Awalnya wah panitia band ya, Mas? Iya, memang awalnya panitia band dan aku kira iso ngeband ditani. Gitar fales, nyanyi fales. Terus ngopo iki gitu ya. Nek ngeband ki bayaran 1000 sing main ngono 200. Nah, aku bayaran 400 ora apa-apa dhewe. Berarti ada faktor ekonomi juga. Itu lah kuwi, ya kan. Menjadi pusat center iki, menjadi pusat untuk diperhatikan ya. Makanya kan ngono gitu. Sebenarnya ketertarikan Mas. Memang ketertarikan nang dunia-dunia ngono kuwi. Terus zaman sekolah, ketika sekolah itu dulu bahkan pernah ya handle acara-acara kecil-kecilan lah sekolah. Bahkan rumah kedua aku tuh adalah sekolah, sampai tidur di sekolahan bikin acara OSIS ya, Mas. OSIS. Pertama kali saya di sekolahan, sekolah pertama dulu kalau peribahasa sekolahan ki onone meng tari-tarian gitu lah. Begitu saya jadi OSIS, ayo kudu sing beda toh kan gitu kan. Ini ada kesempatan karena inovasi. Ya harus ada inovasi. Nah, kita datangkan band gitu kan. Nah, waktu itu Pinky Pat. Nah, kita pertama kali Pinky Pat nih Rakler. Bandnya Mas Wawan itu. Ya, kalau pertama kali kalau nggak salah. Nah, MC pertama itu mah di situ. Bukan. Kalau di sekolah sudah MC, cilik-cilikan MC suka acara sekolahan wae. Jadi ketertarikannya sejauh itu. Jadi sehingga zaman dari SMP sering bantu bikin event, saya semuanya iso nyekel event dhewe ra ketang event sekolahan. Kalau MC-nya sudah kecil-kecilan. Kemudian nang sekolahan iki ono pentas sih aku dadi andalane gitu loh. Dadi mana lu karaoke gitu kan. Umpamane urutan ki nomor akhirnya kok mau urutan kudu nomor 1. Wes aku sing pentasin urutane nomor 1. Tapi begitu praktek aku nomor kali dhewe digogongi. Kayak gitu loh. Nanti Mas ngono kuwi nggo contoh manor 1 begitu. Oh ya wes aku sebagai contohnya gitu kan. Tapi begitu praktek hari aku kudu kari digogongi. Dan herane iki apa kabeh ngenteni aku metu. Ngono ki lho. Aku sing marake. Berarti wis populer kan dia. Ya. Tapi aku memang nggak pernah serius Mas Wangi. Secara perform itu dadi mana aku nyanyi ngono ya mesti ono bae lirik sing tak rubah utawa wis aku cengengesan dhuwur bang. Dadi wis ya ngentertain wae lah. Wong aku menyadari bahwa suara ya ora apik. Ya aku menang rupa ganteng sih sebenarnya aku menang tok aku. Ultra setuju. Nah. Hyper tampan. Nah, kemudian aku mencoba apakah memang aku ini berbakat benar. Karena gini, menyanyi itu bisa dipelajari, ya kan? Nyanyi itu dari mungkin artikulasi, intonasi, beatnya kan iso disinauni gitu kan. Musik juga iso disinauni. MC itu bakat nih menurutku. Bakat karena MC itu kan kita hanya bisa mengamati, gak iso niru.
Oh iya, latihan itu Nggak bisa. setiap kondisi panggung Iya. itu beda-beda ya Mas. Beda. Sama-sama muni saya, sama saya, siapa yang menyampaikan, penerimaan orang akan beda. MB-nya orang akan beda. Aku setuju Mas. Nek gitar kan berarti C gitu kan, ya C yang ngono kuwi, carane metik ya ngono kuwi. Penontonnya sapa wae cek yo. Ya. Ngono kuwi. MC nggak bisa. MC ki mungkin faktor utamanya dekat. Tapi kalau dipelajari itu hanya mungkin kalau MC ya apakah ini kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Jadi mungkin kalau MC resmi mungkin urutan MC manten atau MC apapun itu ya wisuda itu mungkin resmi ya. Mungkin itu kan dengan teks ya, dengan teks yang tertulis, dibacakan, dihafalkan kayak gitu kan. Sehingga ketika acara kedua mungkin sama gitu kan. Timingnya aman. Ya seperti itu. Tapi itu mungkin itu bisa dipelajari. Public speaking namanya. Tapi nek MC sing bener-bener ya bukan bener-bener tapi sing yang MC yang berbakat pasti akan beda. Kalau OT pasti beda. Punya inovasi sendiri ya. Ya mungkin dari cara dia mengendalikan audiennya, cara dia mungkin menghidupkan panggungnya pasti akan beda. Setuju Mas dengan itu pas dulu zaman festivalan ya Mas. Itu selalu seru Mas MC. Tapi pernah itu dulu yuk. Ketika Anda mau interaksi dengan audiens terus dianya beku terus kawus yuk suasana hening gitu, pernah apa enggak Mas? Nah aku jarang ya Mas, jadi kalau kuwi hening carane tak unggahke. Jadi saya pernah MC nang daerah Dumai. Jadi Dumai iki ngendi ya? Batam ngono lah ya. Di berangkat kita pesawat saya 6 kali, hari pertama 3 kali, hari kedua 3 kali. Sangat sekali sampai luar biasa. SDM Kulon Progo ini. Mungkin kalau angkatan saya yang pernah MC di alun-alun Sekaten baru saya. Mungkin lah ya. Neng memang udah ora ngerti. Tapi kalau bukti fotonya ada, buktinya ada. Nah, jadi pernah di Dumai itu kan banyak, jadi itu kayak karyawan keluarga Pertamina lah gitu toh. Oke, audiensnya gitu kan. Dan nyenyet tiba-tiba. Tapi nek saya tiba-tiba nge-freeze gitu penontonnya karena jadi kita baru acara kemudian ada apa gitu tuh biasanya. Saya tetap handle kok, jarang kok Mas. Saya pernah MC ya apa ya, Jawa Timur tuh sering banget. Jawa Timur dari Kediri, Ponorogo, Madiun, Jawa Tengah itu Semarang, Salatiga, itu sering aku. Bahkan terakhir saya pernah MC tak panggung Pia Palen, nang Pemalang itu terus MC ini Nandut ada Metro Surabaya, kemudian ini Sagita pernah karo nang Kudus karo bintang tamune The Virgin, pernah nang Semarang karo Kota pernah. Nek memang udah ngerti. Berarti ini Mas Atang ini memang sangat rendah hati guys. Dan dia itu kalau di luar sini itu jarang sekali ini baru mau cerita kalau saya pancing ini. Jadi pernah Mas, saya nge-MC logone Jepara Mempesona. Saya ada teman partner dulu MC namanya Mas Ergi. Sekarang di Ndewolu, wong Kebumen. Kalau ada di Ndewolu Indonesia itu Mas Ergi itu partner MC. Saya pernah ke Jepara Mempesona, dia berangkat sama IO-nya, saya berangkat sendiri. Nah, berangkat sendiri sama IO-nya disediakan travel kan, high ace lah ya. Nah, saya ngumpul di poolnya, berangkatnya nggak pakai high ace, tapi pakai Avanza. Dan penumpangnya memang aku Mas. Penumpangnya dana. Jadi seharusnya di perjalanan itu aku rasa turu Mas. Kok iso Mas? Bangun aku 3 KPL kan bagus. Aku kan ganteng ya. Nah, jadi aku malah turu Mas. Sehingga jadi saya sering, jadi begitu acaranya pagi sampai sana belum 5 menit langsung naik panggung. Blitar juga pernah. Di Blitar itu pernah harusnya naik kereta Malioboro Express kalau nggak salah ya. Akhirnya naik Joy Trans namanya. Itu juga selama perjalanan itu dulu dalannya saya digawe hotmix gitu loh, sing arah ke sana. Itu begitu sampai poolnya itu acara kan jalan sehat jam 7 pagi. Saya baru sampai poolnya itu sekitar jam 6.45. Saya briefing.
Tidak briefing, saya bayar travelnya tak suruh nganter ke lokasi, langsung diparkirke nang mburi panggung. Munggah pas karo bupati ini. Wis ora ngerti aku piye, langsung MC harus baur aja. Random barang cuman dikasih kertas Ya biasa. Neng Tegal juga pernah kayak gitu. Jadi di Tegal itu bahkan saya gantinya nang jero mobil. Dan ini sing nyenyet iki malahan. Jadi saya ngejak teman saya namanya Mas Mamat Kokap. Waktu itu kan nganu ya saya tak ajak malah aku. Terus sama beberapa teman-teman saya itu teman-teman dangduters sukses nama teman-teman dangduters kan maksudnya. Dijawil. Ayo semangat bareng-bareng set. Itu halane macet, acara sudah mulai, itu pembubaran Paskibra kalau nggak salah. Itu seminggu waktu itu ngapunten ini seminggu setelah almarhum Ki Endus. Jadi Ki Endus itu meninggal, terus kalau nggak salah 1 seminggu atau 2 minggunya itu ada acara di situ. Kebetulan saya yang juga saya ikut di sana di acara aku jadi MC-ne. Saya bawa band itu. Wis dalane macet, dandan di dalam mobil, terus sampai muter-muter harus masuk ke komplek Pemdanya kan gitu kan. Begitu wis pedake yo wis ono sing ngiwo, ono sing nengen wis ora jelas kae lah ya. Ras itu ganteng berarti. Ora itu ganteng lah. Begitu munggah iki kan acara mulai. Begitu munggah kita wis wanyep Mas. Nyenyet. Wong iki guyu ra ono. Yuk piye Mas. Ternyata ki materi ini wis digo kancaku sing nang ngarep. Dadi ki ada temanku kan delala waktu itu ndawani, "Mas Setang kamu nek saka Jogja nggawa iki piye?" Anu. Ya anu wae. Mungkin anu wae Mas, mungkin dari teman-teman lainnya dulu biar enggak bermaunya bareng dari Jogja delala digoleki kanca-kanca yang dari Semarang. Ya juga MC humor juga. Terus ternyata orang ngomong-ngomong materi itu pernah digawake. Yo, aku ndelala yo waktu itu ya wis do kesel mungkin terlalu banyak seremoni gitu. Sehingga aku yang 15 menit kalau nggak salah. Ini ora lucu blas. Aku ya ora lucu ngono men kesel ya aku ya. Nyenet itu. Tapi pada prinsipnya kita berusaha semaksimal mungkin. Untuk ngangkat ya. Ya, untuk ngangkat terus semaksimal mungkin. Bahkan pengalaman saya dulu zamane kondang-kondangnya Batu Akik itu kan saya nganggo kayak gini, batunya kalau nggak salah bacan ya. Waktu itu bacan hilang nang kono Mas. Jadi ketika ada di Jepara Musuna tadi ada sesi bagi-bagi dupa sudah naik gitu kan. Delalah baru diselingi lagu, aku ke kamar mandi, terus ke toilet terus cuci tangan. Nah, sessionnya harusnya bagi-bagi doorpress. Kita mau ajak Ode naik tapi disuruh dilempar aja doorpress. Sebenarnya saya akan menghindari lempar-lemparan doorpress kayak gitu. Ya nek aku luwih seneng diunggahke, kita akan tambah ya intinya kita kan harus berpikir keras bicarane itu diberikan dengan gimmick ya. Jadi nek aku lebih seneng doorpress itu dimainkan sehingga itu bisa membuat suasana dan sebagai MC aku tadi lebih mikir bicarane ben iki gayeng. Nek diuncalke iki cari aman. Sapa wae iso ngono. Nah, yo belum pernah aku jeneng uncalke lagi kuwi. Tak uncalke kok yo mau katut sak ali-ali. Katut sak ali-aline ya aduh. Ono kodame paling ya, ono kodame ketoke. Babi ngepet ketoke kodame malah. Terus dari cerita-cerita jenengan tadi saya sangat setuju untuk menyimpulkan bahwa ada bakat untuk jadi MC atau entertainer dari diri Mas Alan. Itu kapan Mas jenengan menyadari nek saya tuh punya bakat MC? Sebenarnya menyadari atau tidak, saya lebih menyadari kalau ekonomi saya bermasalah. Jadi piye carane piye kudu didol lah sekolah awake apapun iso didol. Aku indene bakat ya bakatnya didol ngono wae gitu. Saya tidak pernah menyadari sih sebenarnya, hanya lebih ke yo seneng wae gitu loh. Seneng aja tampil kayak gitu dan aku termasuk wong sing pede sih menurutku. Jadi seneng wae, jadi falso wani enggak panggung gitu kan. Dan super ganteng Mas. Ya, itu tadi dan yang pasti enak MC itu adalah ngenek-ngenek wong dibayar. Gitu lah. Itu yang penting. Ya, artinya kalau di atas panggung itu kan ketika kita event itu kan mungkin tidak ada yang tersinggung. Tapi pernah ada juga pengalaman sing saya disomasi. Itu kalau boleh disebut tahun berapa Mas? Waduh, tahun piro. Dia ada satu program acara nonton bareng balap motor gitu kan. Tapi ini kan menjadi pengalaman bangsa. Jadi
untuk lebih berhati-hati ya Mas. Ya jelas. Banyak teman-teman yang sebenarnya hal-hal kayak gitu. Agak bukan sensitif sih, mungkin hanya perasaan saja sih. Ya. Jadi Karena kayak gitu-gitu. iya. Jadi kayak mungkin kayak kita guyon nih mana? Gimana Pak, Ibu? Seneng tuh kalau di sini gitu kan. Kita bisa nonton bareng, ketemu dengan teman-teman, terus kayak pangan meneh. Ini kita kan oleh konsumsi meneh piye perasa ngar gitu kan umpamanya gitu. Ternyata ada itu yang menjadi tersinggungan bahwa dia datang ke sini itu aku mau memenuhi undangan bukan semata-mata golek mangan. Oh. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan saya itu menjadi pengalaman. Sehingga mungkin ada beberapa yang tak hindari juga kayak gitu. Juga mungkin belajar sekolah teman-teman. Ada teman-teman tuh yang disomasi karena mungkin saya pernah dengar ada teman yang ada kegiatan cakebook gitu kan. Waduh, anaknya gadisnya ini cantik sekali, luar biasa, bajunya keren. Kayak gitu kan, makeupnya keren. Aduh, tapi sayang kakinya gede sekali. Kayak gitu tuh. Itu kalau Kena somasi. ya mungkin ada yang waktu itu mungkin anaknya nangis gitu. Jadi hal tapi itu menjadi pengalaman hal-hal kayak gitu. Makanya sekarang kalau saya MC itu pasti saya akan menghindari hal-hal seperti itu dari body shaming, tergantung situasinya juga sih. Situasinya. Bahkan body shaming itu sebenarnya nggak bagus sih. Cuman tapi lihat situasinya. Kalau itu konteksnya apa ya, saya tidak menyarankan juga. Saya pun menghindari kok. Cuman sekarang tuh apa-apa sensitif toh. Dadine yo bicarane kita kudu cari mungkin yang gimmick atau juga yang cerdas lah menurutku. Yang tidak body shaming. Tidak body shaming. Jadi kalau misal kebanyakan disomasi, autora dijamil. Autora dijamil. Dan aku ada salah satu resort ya. Kui MC ini nek raku ora. Atau ada beberapa sampai sekarang gitu. Sudah sangat cocok mungkin. Ya, mungkin. Jadi ada satu resort dulu namanya manajernya adalah Mas Sigit ya. Mas Sigit. Lalu Mas Sigit. Nah, dia di Sambi Resort. Jadi biasanya kalau ada acara di situ itu MC ini ya wong-wong terkenal lah gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu orang-orang terkenal kuwi ra iso dikasihkan dua pilihan ki. Dia tanya ke seseorang itu kenal saya. Ada dua pilihan. Muncul nama saya dan muncul nama orang lain. Dan yang terkenal ya? Belum, mereka nggak tahu. Yang orang lain ini lebih terkenal. Oh. Orang lain ini lebih terkenal. Tapi karena dia udah pernah tahu, akhirnya nyoba aku. Dijawil. Jawil. Begitu saya dijawab, alhamdulillah. Itu setiap event saya. Jadi itu pecah banget. Itu waktu itu saya mandu acaranya Bang Bukopin. Bang Bukopin. Setelah itu ada kementerian macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau saya ke sana itu wajib bawa keluarga. Jadi nanti harus nginep di sana. Wis pokoknya difasilitasi full. Pulangnya besok setelah makan, setelah sarapan saya. Dan itu saya pernah MC itu datang ke sana itu orang MC Mas. Yang penting saya datang ke sana. Wis do seneng ya Mas. Wis kowe teko nang ngene Mas. Bahkan saya membuka iduran tok Mas. Membuka iduran tok dibayar. Wis pokoke penting aku standby kok nang MC kan ora ya ora. Seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman. Jadi ini saya simpulkan nih. Latar belakang dari keluarga yang mungkin secara ekonomi itu kurang kuat itu malah bisa menjadikan jadi bisa saya simpulkan ya guys, dari cerita Mas Atang tadi, latar belakang keluarga yang kurang kuat secara ekonomi ternyata juga bisa menjadikan manfaat untuk kita berkreativitas untuk menjual bakat-bakat kita. Betul. Dan setuju ya Mas? Setuju. Dan mencari orang yang tepat untuk mendampingi atau mungkin mentor ya? Ya, mentor. Jadi terkadang kita itu kan punya bakat, tetapi ketika kita nyesel bukan salah ya, kurang tepat aja dengan mungkin mentornya atau dengan orang-orang yang kurang pas menurut sesuai dengan bakat itu, sehingga berkembangnya mungkin susah. Bukan susah, mah nggak bisa. Berbeda. Kan ada gini yang saya umpamanya. Dia pintar nyanyi, ya toh. Nah terus pintar nyanyi karena ya sing delalah dia pengen berkembang gitu kan. Delalah sing nemok iki wong sing sok pahlawan ngono kan lho. Sok-sokan dulu. Akhirnya pernah rumah jenengan karo golek mentor ngono terus mah tidak.
Bukan tidak Mas, nek tidak itu mungkin strategi ya. Nek umpamane ana wong sing terkenal tidak itu mungkin hal-hal sing mungkin Wajar ya. hal yang donya ki ngono kuwi Mas. Wajar. Donya ki ngono kuwi ya. Tapi nek umpamane Mas Ahmad nyun sewu. Heeh. Jenengan mungkin punya bakat nyanyi ki umpamane ya. Suarane apik ki. Karena jenengan suarane apik kan pengen terkenal. Ya kan, wah ini pengen terkenal ya, biar makin terkenal. Yalah, lagi jenengan ketemu seorang wanita. Ya, seorang wanita ki, kan lain jenis ya. Seorang wanita ya mungkin menurut dia itu memberikan perhatian karo dirimu gitu. Kamu kan seneng ki. Tapi sebenarnya dia itu ya ya pengen cerak roke karena mungkin sebagai sok pahlawan we arah-arah akannya kamu dibawa kemana kan ora jelas, penting kowe iso cerak roke. Ini kan ngono kuwi ya kene. Berarti itu pinter identifikasi orang. Ya, dan harus identifikasi. Dan harus mau bertanya. Umpamane kamu golek mentor, ya harus bertanya, aku ndek bakat sekali iki kan aku kudu sowan sapa to? Aku harus kudu ketemu sapa to? Aku kudu komunikasi karo sapa to? Kan kayak gitu. Minimal gini, kalau kamu pintar nyanyi, sekali-kali dolana karo nani wong nyanyi. Sing wis terkenal. Nah, ngene ya nggawa gula teh nek wong ben kan ming bas kita sane po aja, artinya kan enggak apa-apa, enggak apa. Ketika ternyata dia itu ada pekerjaan nyanyi, ternyata dia nggak bisa, gitu kan. Harus cari pengganti. Apakah dia akan cari pengganti lain? Nggak mungkin. Dia akan pasti cari pengganti yang serak dirimu. Setuju. Akhirnya menuju ke mentor, menuju ke relasi kan kayak gitu. Jadi banyak orang itu yang bakat kelompok itu bakatnya banyak, tetapi menurutku loh ya, dia lebih banyak belajar ke YouTube. Ora golek mentor. Nah, kayak komedi ya sinau ke YouTube, delok YouTube ngene. Padahal kita bisa bikin produksi seperti itu bisa, tetapi ketika kita itu golek mentor itu kan modal kita golek jaringan. Betul. Engko nek misal kulino apa bikin komedi di YouTube terus kon live gitu bikin komedi iso blangkemen ya. Ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi dalam pengembangan bakat itu menurutku ya selain harus golek mentor, ya selain harus membaca, menulis dan sebagainya lah standar kayak gitu ya harus ada mentornya dan memperbesar circle-nya dengan identifikasi. Identifikasi orang-orangnya. Yang harus sesuai. Kalau Mas Atang pernah ngalami apa belum? Bener nyari mentor tapi mentornya itu bener-bener kawus malah menghilangkan rasa percaya diri Mas Atang yuk. Nah misalnya pernah itu mengembalikan rasa percaya diri ini gimana? Apa aman? Kalau selama ini aku aman. Kalau selama ini aku secara khusus mentor tuh nggak ada. Cuman bagusnya memang cari mentor. Karena ya aku membangun silaturahmi aja. Tapi kalau secara ya membangun silaturahmi dengan orang yang lebih senior. Itu ya bagiku mentor. Tapi yang sudah diidentifikasi loh, nek kamu jenengan ya nek jenengan bakate nyanyi mosok golek mentore karo tukang tendo. Ayo lah ya. Ya linge ya tukang nyanyi kan gitu kan. Tergantung kowe arep sing blue apa sing white. Artinya kan kowe arep sing menggok apa sing lurus, arep nganggo obor apa ora nganggo lampu. Nek gitu kan. Berarti kalau ada yang menggok-menggok itu ada sejenis kolusi gitu ya. Ya, ini pilihan. Terus ini saya tuh sok ndelok apa sosmede Mas Atang ini. Ada yang di Star Pro, ada yang sosmed pribadinya. Itu ada gear atau sebuah hardware ya alat. Namanya itu mixer Midas M32. Sama kabel itu tuh harganya 90 juta loh Mas. Aku ngecek di Tokopedia tadi siang itu. Iya, kurang lebih. Ngopo Mas kok harus pakai itu Mas? Gini Mas, sebenarnya jenengan tekon masalah perangkat karo aku salah. Saya tuh nguripe power Midas nang dhewe aku ora ngerti lho tekan saiki. Serius? Bener. Nek dari segi bisnis Mas. Nah, kalau dari segi bisnis apa tahu piye Mas? Bukan. Saya melihatnya gini. Reputasi. Kan saya melihatnya gini. Kita itu kalau mau keluar, ya toh, kita itu kalau mau keluar daerah Mas. Bukan keluar daerah. Kita itu harus dodolan gitu ya. Atau kita mau ngeband gitu ya. Ya pastikan kamu tuh sekali keluar itu punya hal yang berkesan dan punya nilai layak jual. Intinya itu.
Jadi nek mane Standar saya nih kualitas, ya. tawani MC. Oh. Mane saya MC bahasa Inggris mamane. Saya kan tak iso. Ya ora mungkin tak yangi, Mas. Atau walaupun dipakai partner pun nggak mungkin tak nyanyi. Atau mungkin MC yang sifatnya harus mungkin pedang pora kayak gitu ya. Walaupun satu kan MC gitu, karena MC nang biddingan. Ya urung mesti tak ambil. Karena apa? Begitu saya keluar itu pilihannya hanya dua. Itu prestasi atau bunuh diri. Seperti itu dok. Ajang mempermalukan diri. Nah, ini prestasi mau bunuh diri. Nah, kalau saya ngambil Midas waktu itu ketika saya terjun ke sound system, ya pilihannya jelas itu adalah sebuah prestasi, prestisius gitu kan. Nah, perkara ling lakok KPI gosek, semua itu iso semua itu ada SDM-nya. Selama kita itu bisa memanage, ora perlu ada iso nyurung atau muntir, oke SDM kok kayak gitu. Jadi saya tuh lihat sosmednya Kak Atang ini tuh barang-barangnya tuh sangat berkualitas. Amin. Kayak misalnya itu mixernya Midas, terus speakernya Turbo Sound ya. Itu enggak bikin tapi langsung pabrikan itu. Terus aku lihat lagi tuh ada apa yang buat mixer lighting itu. Itu juga aku lihat itu dicek terakhir di Tokopedia itu 10 jutaan cuman buat ya. Atur lampu. Mixernya oke, termasuk yang Miyako masih ada juga punya Mas, yang mixer buah kayak gitu. Total cilok barang Mas. Nah, jadi gini Mas, kalau saya kan lebih ke sisi bisnisnya. Ke sisi bisnisnya. Jadi nek mane aku kan praktek ora iso Mas, ibaratin nyon sewu ya, ini mohon maaf. Ketika live gitu kan, lah operatorku kayak nang mburi mamane. Ya ana mongkon utek-utek ngene mending tak grimpake kok mixere. Puyeng. Iya. Nanti nek kowe dilantekon aku bab sound ngene buyer aku Mas. Ora ngerti tenan. Oh ngertine mung ngadol. Kayak gitu tok. Dadi ngertine mung ngadol. Tuku alat apik ben ngono reputasine apik, terus disetting barang penak ya Mas. Ya, itu strategi bisnis namanya. Gitu. Jadi saya lebih seneng ngempet. Jadi umpamane saya kalau bikin umpamane satu bisnis umpamane sound system gitu ya. Saya duit 1 juta. Dapat satu paket umpamane ya. Nah, satu paket aku mending tak ampet sih 1 juta kita tukok ke pos sehingga ketika aku tak tak keluarkan itu semuanya sudah ready dan ketika sudah ready berarti artinya saya sudah yakin kalau itu sebuah prestisius karena gini setiap orang yang mendengarkan mana kita bicara sound tadi ya setiap orang yang mendengarkan itu semuanya adalah calon konsumen. Setuju. Nah jadi kalau uang 5.000 calon konsumenku 5.000. Tapi nek delalah aku teko waton sasake sing penting waton metu ngono kae. Ya eman-eman kita membuang 5.000 calon konsumen. Ngono kuwi, Mas. Itu saya lihat yang di video live teman saya tuh benar-benar sound systemnya itu clarity-nya bagus, nggak cuma waton seru. Jadi frekuensinya itu imbang lah, nggak gulung. Terus per instrumennya itu juga kedengaran jelas. Tapi sih nyeting itu jenengan ya. Pokoknya kalau jenengan ngomong ke bab sound system, aku bujur terus lagi. Intinya saya ya kebutuhannya apa atau di lapangan itu? Oh butuh power yang bagus apa untuk mendukung ini? Butuh kabel-kabel yang bagus untuk apa? Itu tingkat bagusnya seperti apa? Apakah presentasinya apa 80, 90 atau 100? Kalau cari yang 100 harus yang apa? Kalau nggak bisa 100 minimal 90 harus yang apa? Kayak gitu dok. Oke, saya yang mewujudkan. Oh. Nah gitu. Jadi saya risetnya ke anak buah. Saya nyebutnya bukan anak buah, tapi keluarga kerja. Saya risetnya ke keluarga kerja. Harus butuh apa nih? Ora perlu tapi tuku sik loro tapi sing apik sisan kayak gitu. Pelan-pelan gitu. Daripada beli yang opsinya lebih murah tapi malah kurang berkualitas. Betul. Karena kalau kurang pun kita masih bisa pinjam. Kemana gitu, bisa pinjam ke tempat lain. Gitu. Terus ini masuk ke materi utama. Tentang kehati-hatian dalam ekspansi bisnis agar tidak remuk. Nek Mas Atang sendiri ini dari MC terus buka sound terus ada lighting juga, ada I/O itu pertimbangannya pas aku mau nambah di bidang ini itu bagaimana maksudnya pertimbangannya? Memutuskan ini kaos apa enggak? Oke. Jadi gini Mas, saya itu kan belajar showbiz pasti showbiz ya? Showbiz. Saya belajar dunia pertunjukan itu kan karena dari MC ya. Jadi saya itu tahu stage manager, roadman, LO, kayak gitu kan.
crowd control itu karena saya nge-MC, jadi seorang MC. Jadi saya tuh sekolah justru sekolah langsung, bukan masuk ke dunia kuliah kayak itu, enggak, ketemu langsung nanti. Terus nah saya berpikir bahwa saya kan mau tidak mau kan ibaratnya ketika pas nge-MC itu kan jadi oleh ilmu nih toh, disadari atau tidak kan jadi oleh ilmu nih kan gitu kan, jadi oleh ilmu nih cara nge event biar, karena kan saya itu termasuk menurut saya loh ya, dan teman-teman juga masih ada yang sering ketemu saya termasuk MC yang walaupun panggung besar. Saya pernah manggung Virgon waktu di Kediri gitu kan, berarti nama Virgon. Saya turu nang ngisor panggung pakai umbul-umbul digawe hamuk gantungan ki amor karo kru-kru panggung wis biasa. Kayak gitu. Biasa gojek-gojekan kere itu biasa. Jadi saya nggak pernah membedakan. Ada yang kadang membedakan nggak mau kan. Nah, saya nyampur nggak masalah. Dan dari situ saya dapat ngobrol dengan teman-teman lektung itu apa, panggung itu apa. Kadang saya tuh nek ngisor panggung iki delok konstruksi panggung iki kaya ngopo to. Tak delok panggung seperti itu. Terus kemudian saya duwe ilmune iki sithik-sithik gitu kan. Duwe ilmune sithik-sithik dan kebetulan saya menyadari sepertinya kok aku setiap kalau dapat pekerjaan itu tidak jauh dari dunia ini gitu loh. Jadi bahkan ketika nge-MC itu pun kadang ada orang yang tanya sound system ke saya, tanya panggung ke saya, nggak jauh-jauh dari itu, sehingga ya terus pelan-pelan tak kembang gitu. Tapi saya bukan tipe sing ketika saya dijawab nyanyi terus saya nawaki sound system, enggak. Sopan adab ya Mas? Ya karena kan ya apa ya menurutku, karena gini, bisa jadi orang itu menghubungi saya MC itu karena pilihan setelah semuanya sudah komplit, umpamanya ternyata sudah ada tendanya, sudah ada soundnya, sudah ada mungkin kipasnya atau lighting, artis, baru golek MC. Nah saya nggak pengen ketika saya di job MC terus saya nawarkan sound system itu, saya nggak pengen. Karena apa, ada ketakutan nanti ada sound yang sana di cancel atau tenda yang sana di cancel. Ya nek job MC ke saya pasti fokusnya bahas MC wae. Itu saya nggak pernah. Super sekali. Sampai sekarang tak jaga. Kata ini tidak serakah. Itu serius itu, kecuali yang saya bukan kecuali ya, tapi kalau orangnya belum pernah terus datang, Mas saya pengen MC terus jenengan sekalian soundnya dan sebagainya, itu ya. Bahkan saya pernah cerita. Ya bikin acara mereka pengennya aku sing MC. Jadi saya yo nggawa panggung, yo nggawa sound system, yo MC. Pernah suka yo ngatur sodine karo nang ndur panggung. Yo tapi yo saya cilik-cilikan iki kan kayak gitu toh. Terus pertimbangan jenengan itu misal mau mengekspansi bisnis itu kayak didahulukan sound dulu atau lighting dulu, itu tuh bagaimana Mas? Tuku lighting sih mau tuku sound sih? Aku nggak kayak gitu sih Mas. Jadi kebutuhannya yang mana menurut aku. Jadi yang sering ditanyain dulu ya Mas. Kebutuhan utama yang mana. Jadi nek saya, karena saya kan termasuk wirausaha yang terbatas secara budgeting ya. Aku kan memang wong sekolah budol gitu loh. Sehingga aku tapi punya aset yang super banyak. Nek tak sebut auto diparani. Kantor pajak ini. Amin. Orang pajak deh. Jadi kantor masuk pelaku kantor. Aku lebih suka dikembangkan yang jenisnya banyak. Jadi umpamanya ada sound system, ada lighting, ada AC gitu kan, terus mungkin properti lainnya gitu, sehingga ketika orang ini butuh sound, saya yakin butuh lighting, saya yakin mungkin butuh properti atau booth kayak gitu kan, sehingga saya bisa memberikan banyak manfaatan ke orang-orang. Jadi nek saya mau sound sak gede-gede nih sound, yang terlibat kan hanya orang sound. Lah sing tukang kayu ngono kuwi umpamane kan dia belum tentu bisa terlibat. Tapi nek aku buka gawe foto booth ngono kan, paling ora tukang kayu sing iso graji dan sebagainya dadi sampe lu kerja. Kan itu pengembangannya kayak gitu. Jadi bisa saya simpulkan ya guys, kalau kita mau mengembangkan bisnis kita, seharusnya menambah bisnis itu ada nyerempet-nyerempetnya dengan bisnis yang sudah kita kerjakan dulu. Betul. Terus kalau mau memilih mau menambah di bidang apa gitu, dilihat kebutuhan lapangan. Kebutuhan lapangannya. Bukan karena
senenge Ya. atau gengsi. Dan nggak usah jauh-jauh dari itu. Tak kasih tak ceritakan satu pengalaman Mas. Jadi zaman Covid ya ini. Saya itu event terakhir bantu event itu di salah satu mall ya. Salah satu mall sama bintang tamunya Zaskia Mega. Itu di tanggal 11 Maret kalau nggak salah. Di tanggal 17 atau 16 Maret itu kan pengumuman KLB Covid ya. Kalau nggak salah loh ya. Di tanggal 18-nya itu saya ada event. Salah satu bank, 20 salah satu bank, 21 salah satu bank. Jadi 18, 20, 21. Itu bank yang sama tapi eventnya bank yang sama, eventnya sama, hanya beda tempat, beda banknya. Itu nilainya lumayan. Covid kan, otomatis kan saya wis DP ini artis-artisnya. Dan itu rasa Bali. Dan Iya, aku kena DP Covid, secara- hilang loh. Hilang. Guys. Secara perdata Ya. DP itu nggak bisa dibalikin. Betul. Kalau seandainya umpamanya itu diundur aja Covidnya sebentar aja sampai 22, aku sih ngelakoni telu kuwi, Mas. Oke, terus itu terus juga ada sing ya, rangkaian sama itu WO-nan kebetulan sudah di DP saya sudah dikasih DP 30 juta, uangnya sudah untuk DP artis, kemudian juga udah bayar gedung dan sebagainya. Vito. Nah, nek saya tegel, kira tak balik ke duitnya. Ini secara perdata bener nggak sih kan? Akhirnya saya balik ke Mas. Dia nek saya balik ke duitku dewe. Dia nggak tahu nek itu ternyata duitku. Iya. Dan aku dibalik ke 6 juta waktu itu. Jadi saya kasihkan dia 24. Jadi saya mikirnya wong podo-podo susah. Ya wis lah kepiye meneh gitu kan. Jadi sana juga kena batal, ya wis budget ngetok duit 30 aku, ya aku duitnya wis tak belanjaki macam-macam, ya tak akhirnya tak kembalikan. Terus habis Covid itu kan terus dodolan Mas. Dodolan Brambang, dodolan Telo, macam-macam. Waktu itu saya pernah lihat iya. postinganmu Mas aku Mas. Iya. Di bursa jual beli Ponorogo. Bahkan sampai metu live iNews RTV. Saya pekerja event sing banting usaha karena sepi toh. Kayak gitu. Saya pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa semua apapun yang kita temui itu harus dihadapi, nggak boleh nyerah. Logikanya kan gitu. Mbok sak kere-kerene awake dhewe iki nek awake dhewe obah ki mangan. Gitu. Jadi nyon sewu lho ini ya, seandainya nih nyon sewu. Gusti Allah ki ternyata membalikkan keadaan saya iki. Des saiki, deng kowe entek kabeh asetmu, umpamane ya, entek kabeh. Saya ora mung kuwatir kok Mas. Saya dodol cilok wani kok. Nah gitu, jadi aku slow. Jadi dan saya tuh bukan wong sing golek target loh Mas. Jadi saya ndek usaha kuwi. Sesuk Juli ki aku urung ndek job. Saiki Juni ya. Sesuk Juli aku urung ndek job. Dan itu rata gagas. Berarti jenengan ora duwe buta ijo. Lha saya makrifat. Buta ijo itu utang bank, guys. Utang bank aku duwe Mas. Oh, ini kok ora ditarget Mas, aneh tenan itu. Aneh kan? Oh. Nah, iki tak critane sing luwih sangar meneh. Begitu Covid, saya kan dodolan telo. Tahun pertama itu saya dodolan kaos. Saya produksi kaos, utang bank 100 juta. Saya ngrekut wong telu, sing saiki dadi adminku. Yang kedua ki ya wong daerah wetan. Tak janjeni, Mas, kita bareng yuk. Neng ra bayaran. Iki karena Covid, kita dolan online. Yo buka Lazada, buka Shopee dan sebagainya. Saya utang bank 100 juta. Tuku komputer, tuku kulaan kayak gitu kan. Januari medun 100 juta. Mei sing wong loro bablas. Juli kancaku sijine sing wong terbagi bablas. Serang kabeh. Aku duwe stok kaos akeh banget, aku dhewe ngadol sekitar 300 kaos. Aku nang omah saiki kaosku sih ono, kaos anak-anak masih ada. Mei itu duitku wis entek dan saya ngangsur bank 3 juta 200 berapa sampai lunas baru tahun kemarin. Jadi Mei iki duitnya wis entek. Juni Covid sampai Juni kemarin. Pokoknya aku mengguang duit 3 juta 200 dan aku ora ngerti kok iso nyaur. Jujur ae, aku ora ngerti kok iso nyaur. Dadi aku tuh ngetokke bayar utang ya aku ora ngerti lunas. Konsisten 3 juta. Dan aku nggak tahu, aku mungkin anu ya rahasia sing urip ya. Dan sampai sekarang aku nggak pernah menarget. Aku nggak mau kepikiran kebebanan, aku turu penak-penak kok dadak mikir ke ngono apa to? Wong usia ya wis 40 to. Dadi aku mikir iki ya tak anggap
slow ae lah ngono ki. Ra iso ngangsur ya apa sing iso digawa gonen ngono ki wae. Ngono ki wae. Jadi enggak pernah kepikiran target harus berapa, enggak pernah. Saya hanya apa ya ibaratnya ya selama kita itu bisa membantu, ya bantu ae. Jadi nek umpamane saiki ya pada kondisi saiki aku iso ngene tak naik. Kapan meneh to? Nek ora saiki kan gitu. Mumpung iki iso ngene yo ngene wae. Dak kuwi mungkin rahasiane sing gawe urip ya. Mungkin lho dadi aku nek kon planning ora di planning. Berarti anu ya Mas, ada beberapa hal yang saya lihat itu sangat penting, kayak misal yang pertama tadi nama baik itu jauh lebih penting daripada duit ya Mas. Setuju. Pas jenengan balik ke DP meskipun secara hukum perdata DP itu tidak bisa dibalik ke. Ya, terus yang kedua tadi tidak serakah lagi ya baliknya, misal punya utang terus nggak bisa ngangsur ya gowonen. Saya pernah juga mengalami gitu Mas. Saya pernah di job di salah satu lomba mewarnai yang ada di Kulon Progo, yang murah jelas kayak ya kan. Itu kalau dibayar nominalnya cilik banget. Waktu itu ada tawaran juga setelah saya dikabari di job Mas besok ngewangi diajarin oke gitu kan. Lo telung jam saya ditelepon untuk MC di Semarang, nilainya lebih dari 2 juta. Tak tolak Mas, karena bagiku itu godo. Saya nyanyi sing cilik banget iki mau. Godo bagiku. Itu godo. Karena saya mau ya itu profesional. Cilik banget iki Mas yang tak nyanyi Mas. Walaupun akhirnya eventnya ya remuk gitu kan. Ya, karena memang manajemennya cara pengerjaan eventnya ya. Nah, hal-hal kayak ngono ki Mas. Jadi bahkan saya itu setahu saya sampai saat ini ya, saya tuh belum pernah telat tuh. Jadwal jam 8 ya saya toko jam itu. Nek seandainya jam itu aku kan saya mesti bal panitia pos itu sekarang di sini. Kemarin yang belum lama saya di Bawen harus nge-MC di Hotel Grand di Tokeng harus JC kayak kok aku lali Grand Rohan. Itu jam 7 harus sampai lokasi ya kan. Aku perjalanan dari Bawen itu baru jam 4. Aku teleponi panitia, kabeh tak telepon Mas posisiku seperti ini karena memang waktu itu mulur di sana mulur. Tapi alhamdulillah ya sampai. Jadi aku saat ada orang tahu telat. Bahkan aku mangkat jam 2 bengi pun wis biasa Mas. Mangkat jam 2 bengi karena tekan lokasi kudu jam 5 besok karena acaranya senam. Kayak gitu. Jadi menjaga disiplin itu penting, terus menjaga nama baik itu juga penting itu karena kita kan jasa jualannya kan satu trust ya kan, satu trust terus disiplin ketepatan waktu itu penting. Nek masalah ongko itu situasional sih aku sih gitu. Jadi kemarin kan saya ngundang Mas Sur itu kan juga seorang musisi atau dia itu pernah ngalami punya talent terus tiba-tiba cancel karena ada job yang lebih nilainya tinggi, tapi ternyata tidak semua orang entertainer di Kulon Progo itu seperti itu. Masih ada orang-orang yang sangat baik seperti Mas Atang ini. Jadi konsisten dengan siapa yang lebih dulu bikin janji. Ya, karena gini Mas, klien atau kita bicara klien ya, itu ngundang kita itu kan pasti sudah ada pertimbangan. Kemampuannya dia itu kan, kemampuan klien itu kan juga beda-beda, gitu kan. Kalau kita terima atau tidak itu pilihan. Itu kan pilihan ya, tergantung. Terkadang saya itu juga belum tentu yang besar tak ambil Mas, belum tentu juga. Jadi saya itu ada beberapa beberapa ini ilmu loh guys, daging semua ini guys. Ada beberapa menurut saya loh ya, beberapa jenis kalau pakai jasa saya. Jadi umpamanya harga range. Jadi kalau corporate saya sekian. Beda. Ya, government saya sekian. Komunitas saya sekian, personal saya sekian. Sosial gratis saya nyumbang ora mung wonge sak alat-alate. Nah, ini termasuk sosial ini, mendidik masyarakat ini. Terima kasih sekali Mas Atang. Jadi contoh juga gini Mas. Meskipun di blog tetap datang. Thank you Mas. Jadi gini Mas. Aku tuh pernah ya nyen sewu di job MC gitu kan. Ongkone ora cocok iki, walaupun ongkone gede ya. Aku malah dapat gawean sama
vendor untuk pasang umbul-umbul nang event DE. Sing masang yo aku. Aku yang nonton MC. Oh, MC-nya si Dani kayu tuh aku. Aku masang umbul-umbul. Itu biasa Mas aku. Nek ngene yo saya akan membedakan. Yo kowe nek nganggo tatang duluan MC yo ngene semene. Kowe nek nganggo corporate ku ibaratnya nganggo masang umbul-umbul. Biayane pasang umbul-umbul meneh 10.000 gitu ya, 10.000. Masang 10. Ayo sing masangnya aku tak panggul 1.000 aku masang umbul-umbul. Wah, kayaknya aku gelem aku leh 2 juta minta arek omong-omongan. Nek aku terima 1.000 masang umbul-umbul. Itu kan strategi juga menurutmu? Menjaga brand ya Mas? Ya, menjaga brand. Bukan berarti aku jual mahal. Tidak, itu tadi pilihannya. Corporate, government, komunitas, personal, sosial. Rate-nya dibeda-bedakan. Oh, beda. Jelas, sosial mesti aku nyumbang. MC gratis, itu aku bisa bantu apa. Nah gitu. Nah, terus nganu Mas. Nah, bagi jenengan sendiri itu lebih memilih dalam usaha ya Mas. Kualitasnya diapike tapi harganya mahal dengan resiko jobnya kemungkinan jarang, tapi yo juga ada kemungkinan juga laris seperti sekarang sampai antri ya. Aku kemarin hubungi Mas Atang ini juga antri, ada banyak jobnya. Amin. Atau mending yang dimurahin tapi kualitasnya ala kadarnya Mas. Ya itu pilihan sih Mas ya. Itu pilihan. Itu pilihan masing-masing. Jadi ada yang sing penting aku payu, laris. Ya nek dia sanggup nggak apa-apa. Jadi itu pilihan. Remo-remo ya Mas. Ya, nang masing-masing payu nanti gitu ya. Ya itu. Iso foto-foto. Itu pilihan. Nderek Mas Tatang. Ya. Delo. Tapi begitu 5 tahun aku sing wis tahunnya tak selip itu kadang. itu pilihan Mas. Kalau semua itu ada resikonya. Kalau murah kemudian laris itu pasti prosesnya akan lama. Jadi ketika kita laris terus alatnya mana kita bicara sistem mana ya laris terus metu. Tapi kan yang namanya alat kayak gitu kan ada masa penyusutan toh. Nah begitu ternyata beberapa tahun ora tembus banyak. Tapi kan sementing aku nggak story. Gitu kan. Gitu. Ada juga yang menjaga. Jadi ya nek saya lebih ke mengedukasi sih Mas. Jadi ya nek kamu pakai Star Pro ya mungkin harganya akan sedikit lebih mahal. Tapi tak kasih jaminan bahwa insya Allah zero komplain kayak gitu. Jadi di tempatku itu kan kualitas ya Mas. Zero komplain Mas. Jargonnya adalah zero komplain kayak gitu. Jadi bicaranya yo nek iso ki zero komplain. Walaupun komplain itu pasti ada, tetapi kan kita arahnya menuju ke sana loh kan kayak gitu. Berusaha meminimalkannya. Ya, nggih. Jadi kalau masalah mau murah mau mahal itu kembali ke masing-masing. Itu pilihan saja sih. Monggo gitu. Oke, setuju. Jangan kan tahu setuju kan kalau seandainya saya loh ini. Beli es teh atau kopi yang harganya 3.000 payu, laku kan? Laku. Yang harganya 20.000 ya laku enggak? Ya laku. Lah, pilihan toh. Pilihan. Nah, gitu. Pilihan aja. Masing-masing. Tapi kalau biasanya nek aku ya nek circleku adalah yang seperti itu, yang nyon saya mungkin harganya yang di harga bagus, ya circle lainnya pasti di harga itu. Di lingkup circle-nya itu. Ya, karena nanti kalau aku kan gini, mana aku circle-nya di harga yang bagus ya, harga bagus karena mungkin kualitas atau apa intinya alatnya harga bagus. yang mahal gitu ya. Jadi kalau jenengan mungkin nongkrong di satu kafe yang mahal, kebanyakan yang datang kan adalah orang-orang yang mungkin punya duit ya. Nilai duitnya kan gede. Yang datang orang yang datang sing biasane nilai duitnya cilik kan nongkrong ke situ paling nyoba gitu kan. Utawa sok-sokan atau ya atau nah artinya nek ana suatu apa pertanyaan atau mungkin dia pengen kenalan atau apa itu pasti ya circle-nya ya orang-orang yang duitnya ngono kuwi. Dadi nek mungkin ada pengisi acara atau ya mungkin sebuah grup band gitu ya main di hotel gitu kan atau mungkin di kafe, apakah dia bayarannya gede? Nek salah bayaran belum tentu, tapi sing delok kan mungkin ngomong sing menengah ke atas, dia berusaha golek circle-nya itu kan jaringannya gitu. seperti ya, itu. golek jaringannya seperti itu, mungkin seperti itu. Oke, mungkin lo nek menurutku lo ya, tapi ya iki ke masing-masing cara pandangnya sih. Nek larang atau murah itu pilihan guys, pilihan monggo. Ada resikonya masing-masing. Ya. Terus ini ngobrol tentang marketingnya jenengan sing saya pikir itu sangat unik Mas. Nah saya itu pengen tahu Mas, biar
marketing yang kontroversial kalau saya menilai itu unik yang kontroversial tapi tetap aman mas. Contohnya jenengan yang marketing kontroversial itu branding Atang Gendeng, MC Gendeng itu pernah toh mas? Ya. Nah itu Anda itu aman, nggak dicap sebagai wong gendeng tenan. Terus ada lagi menikah terus pakai arak-arakan itu loh dari Naik pakai bigo bulldozer. Pakai bulldozer. Nah itu juga menarik banyak perhatian tapi tidak dihujat warga mending sakit dalan atau apa itu aman. Terus ada yang lebih kontroversial lagi mas, kalau misal nanti ini nggak berkenan bisa di-cut. Pernah update status di Facebook itu, saya itu kan ngefans sama jenengan. Jadi sok ngamati jenengan loh. Jadi pernah bikin status ini kayak mau acara opo to lur. Nah, itu tapi tidak ada kontroversi yang sampai menimbulkan perpecahan. Itu bagaimana mas melakukan marketing kontroversial tapi tetap aman? Ya kalau kembali ke brandingnya kita dulu ya. Nek brandingku kayak ngomong tukang Gojek ya aman kan itu. Wah kayak oh iya tangkemane kayak anak sing muni Wawan Mulyawan itu ya biasa kayak filosof dalil ngono ya. Artinya gini, kembali ke pada kita dulu. Jadi kita tuh kebiasaannya apa gitu kan. Orang itu akan sangat kontroversial ketika aku ngomong ke agama kuwi. Kontroversial banget kuwi. Tapi nek aku ngomong ke tentang komedi tentang apa ya biasa gitu. Seandainya aku tekong nek ke wong-wong ya karena brandingku ada seperti itu ya orang tidak akan tersinggung. Sensitifnya ngono kae. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi bagaimana mengemas itu menjadi suatu hal yang unik. Nah, itu yang memang saya itu kan senengane kan memang nek kita keluar atau kita menunjukkan sesuatu itu nek iso ya wis bener-bener siap. Sudah dipikirkan. Ya ada dipikirkan. Kalau misalnya ada yang gitu. Ini efeknya seperti apa? Karena semuanya yang melihat itu calon konsumen. Sama. Jadi dipertimbangkan. Jadi oleh kasih seneng atau sing ora gitu. Nah, ben carane wong itu kontroversial tapi tidak menimbulkan huru-hara umpamanya seperti itu ya mungkin ditanggapi dengan satir, dengan guyon kalau komen kayak gitu. Enggak serius ya mas? Enggak serius kayak gitu kan. Ya jadi mungkin aman gitu. Nah kemudian juga branding itu kan memang perlu dibentuk. Oh itu Mas Wawan itu pernah branding itu dan berhasil. Ya. Sok jerengi dan umbah-umbah. Brandingnya Mas Wawan itu Wediru bojone. Itu branding wis kono ngeterke anake. Ngono-ngono ku wis pokoke engko ibarate baru sik omane lagi ngopo ngono ya, momen lagi nang bank nang betul telepon. Ya iki udan kumbane dintasi. Wah, bange ora digagas tinggal serantal. Ngono mbok ana tamu ya peduli setan yang ngentasi kumbahan. Nah, itu branding ya gitu. Dan itu berhasil ya Mas itu. Jadi audiensnya di Facebooknya Mas Wawan itu banyak ya Mas. Tapi tetap aman juga. Iya. Jadi nek kita bicara kontroversi ini kan ada juga yang dengan cara kontroversi ya, yang negatif gitu kan. Maksudnya kontroversi itu menjadi ya itu strategi kok. Itu ya strategi ke pilihan masing-masing. Ya pilihan masing-masing. Jadi kamu tuh harus pengen padange kuwi arep nganggo obor apa nganggo lampu. Ngono kuwi tok. Kayak gitu. Pilihan aja gitu. Thank you Mas. Jadi saya simpulkan ya Mas. Salah satu cara untuk marketing kontroversial tapi aman adalah dengan menanggapinya santai. Santai saja. Ya kayak jenengan itu kan sok neng komennya kontroversial kayak. Aku ya meng ya kan. Aku sering takon to opo. Kan kayak gitu sak takon iki opo to. Nah, kadang ya meng acara opo. Ya hal kayak gitu. Mungkin brandingnya jenengan kontroversial seperti itu. Mungkin loh ya. Sehingga akan orang akan maklum ya wajar. Tapi pernah keciduk juga Mas, 2 kali kamu aku nggak sepintar jenengan sesuatu yang kontroversial kayak gitu ya, yang menjadi pusat perhatian lah kayak gitu. Lalu tentang manajemen konflik Mas, sebagai seorang yang besar loh Mas, pohon yang besar itu kata pepatah itu banyak yang anginnya juga besar terus ada upaya-upaya juga dari angin-angin tersebut untuk merobohkan pohon itu. Jelas. Nah itu cara manajemen konflik misalnya dari kompetitor, kalau misal aku ya Mas aku duwe sound terus dengan pentas nang lalu
sonewer-ewer. Nah itu piye Mas nek jenengan nanggapi atau malah ra ditangkepi Mas? Dan juga misal ya Mas, saya itu juga secara tidak langsung nyerangi jenengan loh Mas. Kan saya anti hajatan Mas. Iya. Kan juga ada misal IO yang WO itu kan juga usaha jenengan. Nah, itu saya kan juga nyerang-nyerangi. Itu bagaimana Mas menghadapi orang-orang yang nyerang jenengan? Nek sayang ora tak gagas sih Mas ngono kuwi satu itu. Dadi ora tak Ora gagas. digagas Ora tak gagas. Ngopo energine ngopo to dientek-entekke ngono kuwi? Nggo apa? Rahmat ras itu hajatan ya wis yo. Yo kudu. Tapi yang jelas nek saya kan dari komitmen kita sendiri ya. Kalau saya kan memang zero komplain ya. Artinya ya kita akan berikan servis terbaik ya, yang paling baik seperti apa. Nek masalah komplain itu dari sudut pandang karena sing komplain iki wong ra payu, gitu aja. Tadi ngono kuwi ora payu. Wis duwe nomorku to Mas Artan. Nah, aku sering ngono kuwi. Mas kok ora tau ngene job. Lah kowe iki sapa ya? Duwe nomorku ora tau WA-an begitu ana job kok lagi WA iki sapa ya? Dan saya orang yang anti itu. Jujur aja. Jadi saya punya nomornya, ora tau WA-an gitu kan. Begitu WA-an meng nakoki ono gawean ora itu aku. Nek maro nang omah masih tak kei. Mesti tak jaki. Sono yang unik lagi lho Mas itu. Ya wis wegah seduluran ro aku kok. Gitu. Ya hal-hal kayak gitu. Jadi kita itu kan sebenarnya dimudahkan dengan WA ya, dengan di medsos kayak gitu. Ya minimal takon kabar itu sebenarnya seperti itu. Dan terkadang aku sendiri pun juga mungkin akan ya sok ngono kuwi lah. Artinya aku kadang kira takon kabar. Tapi ngene Mas. Ada dua hal yang aku bersilaturahmi ya. Orang-orang yang pernah ngejobi aku, entah itu MC, entah itu Jobson, pasti tak WA-ni. Pripun kabare? Itu mungkin apakah itu menjadi bagian strategi marketing aku nggak tahu. Ya itu nah aku mikirnya silaturahmi wae. Gimana kabarnya? Pasti ya gitu. Mbuh itu rong minggu pisan, mbuh itu mungkin setiap hari. Tapi nek ngomong sing tau tak jobi, udah mesti tak WA-ni. Harusnya kan mereka sing WA aku, kan lho. Aku dijobi Mas Rahmat ki. Mesti tak WA aku. Piye Mas kabare? Tapi nek wong tuh orang yang tak kayak gawean ki. Mane aku ki ras lo. Dhek tak cari gawean, ya kan? Itu nek mungkin belum tentu tak WA dhek. Tapi nek aku sing dikeki gawean, mbuh tuh sing ngenae wis sup-supan mesti tak WA-ni. Jadi salah satu strategi marketingnya adalah nek kowe tau dikeki gawean wong, ya syukur-syukur itu dijaga silaturahmi ini. Kayak gitu. Oke guys, jadi menjaga silaturahmi dengan teman-teman di dunia entertainment itu sebenarnya sangat penting. Karena kalau misal nggak ngapa-ngapain, nggak jarang komunikasi, tapi tiba-tiba aku dijoki Mas, aku mau dijawil Mas, kayak aku nang Facebook itu nggak pernah serawung tapi sok-sokan jaluk dijawil gitu. Dan rasopan ya. Ya apa ya? Ya perasaane piye to jenengan ora tau WA ngetiti WA ming mat 3.000 ora. Lah ya. Terus sama ini polosan Mas. Jadi kalau aku itu di job seseorang itu pasti polosan. Jadi tidak akan pakai benderanya Starpro atau itu. Oh, tetap Atang. Ya, enggak, maunya sing ngejobi Rahmat. Okay. Ya lokasi ya Rahmat. Bukan Atang Delon, bukan Starpro. Ya itu soalnya Rahmat. Oh. Itu soalnya sing ngejobi saya. Jadi jenengan tukang sound umpamane atau jenengan tukang lighting itu. Adalah jenengan kebak itu ya jadwalnya. Terus aku sing kon mangkat. Ya di lapangan itu enggak ada Starpro. Di lapangan itu adanya Rahmat. Dan saya juga enggak pernah dibayar nerima itu enggak mau. Ya langsung jenengan. Kayak gitu. Jadi itu etika. Itu sebuah ya itu salah satu bentuk trust. Kepercayaan. Ya, kepercayaan kita kepada vendor, sesama vendor. Gitu. Kepercayaan kita kepada klien yo kita nggak boleh telat kayak gitu. Kualitasnya harus dijaga. Termasuk ke vendor juga gitu. Itu kan. Ya, jadi kalau ke saya insya Allah aman. Cuman orang itu pasti takut ketika kadang nganggo Starpro gitu kan. Wah, kayak brandingnya wis dadi gitu. Pamane. Tapi nek secara lapangannya saya pasti polos Mas. Kayak gitu. Satu pintu harusnya ngejobi sapa ngono gitu. Berarti enggak yo sok-sokan menampilkan. Iya, yo nek gawe status ki wajar. Pamane ya baru status.
di lokasinya itu tetap polosan. Polosan. Jadi untuk manajemen konflik tadi adalah tidak ditanggapi. Ditanggapi lah ngapain buang-buang energi. Nah misalnya konflik itu membahayakan piye Mas? Contoh Aku ngelek-elek nganu jenengan sampai oke wong sing percaya lho. Ya berarti kan dia buang-buang waktu main gue mikir ke aku toh. Aku ngopo? Ya wes ben pikirno uripno gue mikir ke aku mah matur nuwun aku dipikirke wong. Mah padha nge-up jenengan. Iya aku malah dipikirke terima kasih. Wong aku dhewe ra tau mikir ke awakku mah mikir aku ya terima kasih lah aku. Oke. Lalu tentang manajemen pengoptimalan kinerja karyawan ya Mas. Itu dari rekrutmennya terus dengan mengoptimalkan atau memaksimalkan kinerjanya itu bagaimana Mas biar sama-sama tahu diri loh. Ya. Oke. Aku nek kerja melu Starpro aku ora butuh wong pinter Mas. Aku butuh wong tertib. Ya disiplin kayak gitu. Aku butuh wong tertib sama wong jujur. Nek mobilku ibaratnya bawa son nabrak, bilang aja nabrak. Nek sonku jeblok, bilang aja jeblok. Nek umpamane tidak sengaja, dia umpamane ngerusakke barang, bilang aja saya. Dan aku nggak pernah apa ya, keluarga kerjaku tak kon ganti itu nggak pernah. Jadi yang penting ngomong sehingga ketika event selanjutnya aku tahu kondisi barang yang harus dikeluarkan ini memang harus diservis. Kalau nggak ngomong kan orang ngerti. Ketika nanti ditelelah di job, terus di ngejob ternyata barang ini ono sing rusak ra ngomong, dinggo malah trouble, itu kan malah bahaya meneh gitu lah. Jadi aku menganggap itu sudah keluarga. Jadi nggak ada jarak aku ki juragane dia anak buahku, nggak ada Mas. Malah ngertine wong ki aku ya anak buah. Wong aku ibaratnya kayak kemarin lah, eventnya di alun-alun KPU gitu kan. Jam 6 aku teko. Mereka sih udah turu. Aku ya teko, jikuki botol, ngresiki nang panggung dan sebagainya kan. Bahkan aku ngecek karo keluarga kerjaku. Keluarga kerja ki anak buah lah ya. Ngomong, "Mas badhe anu patus botol." Oke, mriku Mas. Wong sing ra ngerti-ngerti aku tukang mulung kok piye. Ya hal-hal kok ngono kuwi lho. Dadi aku tuh enggak pernah membatasi, Mas. Sing penting tertib, disiplin, jujur wis kuwi tok. Ngono kuwi. Dadi makane nek keluarga kerjaku udah nyambut gawe. Tak sangoni, Mas. Tolong amane 300, 400, berarti wong telu wong bawa dhewe. Dintakke duwite ora apa-apa, Mas. Jadi saya nggak pernah batasi kamu mau makan sate, arep mangan bakmi, arep mangan bebas. Yang penting ada laporannya. Mangane entek 400 Pak, kanggo semene dan sebagainya. Aman. Aku pun nggak nekoke. Itu aku hanya mengedukasi biar semua itu tercatat gitu. Kenapa nggak uang makan umpamanya? Ada contoh kenapa nggak uang makan wis Mas. Nek uang makan wis walaupun kita nyon 1000, uang 4 umpamanya, semuanya kasih uang makan 50 umpamanya. Tapi ketika kondisi yang satu urung ngelih, yang sing siji urung ngelih, sing siji wis wareg, ketika dia mangan dhewe itu kan justru terjadi jarak Mas. Tapi kalau meng tak sangoni, mangane pasti bareng-bareng. Otomatis itu kekeluargaannya jadi akrab Mas. Kenapa aku nggak pernah ngasih uang makan? Yo aku tak sangoni. Ibaratnya malah kadang nek dipikir luwi uang makan sangoni. Tapi nek tak kasih salah satu PIC-ne, engko bar iki pengen mangan opo, mangane dadi bareng-bareng. Kayak gitu. Ada PIC nih. Ya, ada. Tapi nek tak kasih uang makan masing-masing, engko mangane dhewe-dhewe, dadi engko malah terkadang silaturahminya kurang. Jadi gitu sih Mas. Jadi nganu apa untuk pengoptimalan kinerja karyawan itu dari rekrutmen itu harus orang-orangnya tertib dan disiplin. Betul. Aku nggak butuh uang muter. Kemudian sama ini Mas, setiap ada event sebelumnya kita cek. Semuanya kita cek dari bener-bener kita matengkan. Waras gitu ya Mas. Dari sisi alatnya juga ya. Jadi jauh-jauh sebelumnya kita udah tahu kebutuhannya itu apa. Dari sisi alatnya ya. Dari sisi acaranya saya harus benar-benar tahu. Acaranya seperti apa toh. Itu harus benar-benar tahu. Kondisi lapangannya kayak ngopo. Kemungkinan terburuk di lapangan seperti apa. Itu biasanya seperti itu. Jadi saya lebih ke analisa-analisanya tidak hanya ke alat SDM tapi juga lapangan. Termasuk juga kalau ada job WO gitu ya. Job WO itu tidak semata-mata aku terima Mas. Jadi sering mamane orang tanya paketan WO itu kayak ngopo gitu kan. Tetapi kalau ke aku itu lebih tak sarankan edukasi Mas. Jadi contoh gini. Dalam wedding mana di gedung itu menurut dia
itu kebutuhan kipasnya itu 8 unit umpamanya ya menurut dia. Tapi nek menurutku itu 6, ya tak saran ke 6. Tapi nek dari segi bisnis, nyewa 6 sama nyewa 8 kan berarti nyewa 8. Mantap sekali. Nah, iya kan? Tidak serakah Nah. lagi. Nah, saya lebih ke situ Mas, tak edukasi. Jadi termasuk hiburannya itu apa? Umpamanya itu apakah organ tunggal, apakah itu band atau apa? Tak edukasi Mas. Jadi nanti bagusnya menurut saya yang ini tak edukasi. Jadi kalau ada orang yang pengen weddingan, terus pengen menikah terus pakai jasa WU saya ditakoni paket orang duwe Mas. Tapi saya jamin bahwa catering insya Allah sudah sesuai. Gitu. Zero komplain Zero tadi, komplain Mas. tadi. Sound insya Allah aman kayak gitu. Terus tadi saya juga menyimpulkan lagi ya Mas, untuk membuat karyawan atau kalau disebut Mas Atang itu keluarga kerja itu bisa bekerja secara optimal itu adalah dengan kita tegas tertib administrasi tapi tetap merasa setara antara keluarga kerja dengan kita sendiri, nggak ada lebih tinggi lebih rendah, itu setara itu ya. Iya, betul. Jadi kalau anak lara itu dilai kayak gitu, dia sakit ditilai ngono Mas, jadi setara sih. Tidak ada batasan. Ya orang pasti juga akan tahu nek kae berarti kae juragane kae sing wangi. Ngono tok ning kita enggak pernah membeda-bedakan ngono ya. Enggak pernah. Jadi sama. Nek kejadian mistis pas MC atau pas event itu pernah ada Mas? Ya nek mati genset bola-bali. Digeser lagi rap udah biasa. Itu gitu. sungguh-sungguh terjadi Sungguh Mas. Terjadi. Di Kepiuri Banyu Sumur mari ya ada. Mbok bener mbok ora kurang ngerti. Oke Mas. Jadi kalau yang sampai kesurupan atau apa gitu ada? Ya biasanya event-event kerakyatan sih ya. Event-event kerakyatan itu rawan. Nah, ya. Terus ini pertanyaan terakhir untuk Mas. Pokoknya terakhir ya harus nanti panggil lo piye. Iki arep ngumpi monggo Mas. Ngelak ngombe air putih tapi itu pertanyaan terakhir untuk Mas Atang. Ini kan besok November itu ada pilkada we Mas. Nggih. Nah, menurut Mas Atang sosok bupati yang akan jadi itu punya kinerja yang seharusnya seperti apa kalau dilihat dari sudut pandang orang entertain kan ya. Ini ada mungkin peraturan-peraturan atau hal-hal politik-politik yang mungkin membuat orang entertainment itu karirnya itu kurang bisa di-up lagi gitu. Bagaimana harapannya Mas untuk bupati kita tahun 2024 ini yang akan pilkada November gitu? Ya, jadi kalau dari sudut pandangku ya, yang seorang memang bergerak di bidang jasa entertain ya memang paling enggak bupati itu punya apa ya, kepedulian terhadap pekerja event ya. Karena gini, ekonomi itu kan, pertumbuhan ekonomi kan banyak dilihat dari berbagai sektor ya, atau entah itu perdagangan, pertanian, event, entertainment gitu kan. Kalau kita bicara saya mungkin alun-alun itu ya. Perputaran ekonomi di alun-alun kan tidak hanya sebatas bakul, orang datang, tuku dan sebagainya. Tapi kalau ada event di situ, itu kan otomatis parkiran juga dapat dan sebagainya. Bakul-bakul tambah laris Mas. Sekali. Dan yang pasti gini Mas, terkadang sektor entertainment, pekerja event seperti saya terutama EO itu di Kulon Progo itu belum begitu tenar ya. Jadi saya itu kan justru banyak eventnya itu kan di area Ngetan gitu kan. Nah harapannya sih bahwa bupati ke depan itu sudah bisa memberikan masukan atau kebijakan bahwa setiap event yang diselenggarakan mungkin kedinasan atau lainnya yang mulai government itu mulai ya melibatkan orang-orang yang spesialis di bidangnya di Kulon Progo terutama ya, orang-orang yang expert, orang-orang yang memang bekerja di bidang itu. Jadi contoh gini, ada orang yang saya ya dia biasanya tugasnya gitu kan, mungkin yang saya ngapunten ini mungkin di satu kelurahan gitu kan, kelurahan atau mungkin di apa kecamatan gitu, tapi kemudian
dia kan biasanya kan urusannya yo kayak administrasi dan sebagainya, Birokrasi lah, dan Mas. sebagainya gitu kan. Tapi tiba-tiba harus bikin event gitu kan, dikerjakan sendiri kayak gitu kan. Itu ya mungkin bisa karena ana duite, iso wae garap karena ana duite. Ning Tapi cara efisiensinya, bro. tampilan dan sebagainya. Jadi itu memang kalau menurut saya lah ya berarti yang mulai juga memikirkan bahwa memberikan penggerakan biar ekonomi bergerak itu ya juga bisa dimulai dari sektor entertainment, Ada showbiz. kepedulian ya, Mas. Nah, sehingga kalau usaha event organizer ini juga mulai mungkin dilibatkan gitu kan, itu pertunjukan atau gelaran-gelaran event itu juga makin variatif karena akan banyak konseptor itu yang muncul loh. Konseptor itu yang benar-benar kan mungkin banyak usaha ide, loh, ya. banyak kan event itu kan event organizer itu kan adu konsep, adu ide, adu teknis ya kan. Betul. Kan kayak gitu. Adu ide, adu teknis. Jadi semakin banyak event organizer akan semakin bagus kualitas pertunjukannya juga. Jadi tidak hanya ya seperti itu aja nih kalau mungkin ya. Terus ada pertandingan antara proposal yang IO 1, IO lain ya, gitu ya, Mas. ya. Jadi apapun kalau dikerjakan sama orang yang terbiasa profesional ya pasti akan lebih bagus. Ya bukan berarti tidak bagus. Sudah banyak yang mungkin dinas itu yang bagus, tapi banyak yang baru mulai tapi mulailah dibiasakan dengan pihak ketiga sih, sehingga ya minimal pihak ketiga itu menjadi konsultan lah, minimal ngono ki bae lah. Minimal ngono dadi ki luwih wangen lho. Jadi kayak tadi malam terima kasih untuk KPU Kulon Progo yang telah memberikan kepercayaan kepada kami IO lokal Kulon Progo, memberikan serapannya bagus loh itu, penontonnya banyak banget itu. Ya itu sebagai pembuktian aja bahwa IO Kulon Progo itu ternyata ada loh yang menurut saya ya layak sih. Ya bukan karena itu benar aku dewe ya. Aku setuju, Mas, itu berkualitas dari. Ya dikasih ruang lah. Dikasih ruang, diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan. Kan kayak gitu. Jadi kayak saya umpamanya. Saya ini akan servis HP umpamanya. HP ku rusak ki. Tak servis dhewe wong aku ora bidang HP, iso malah remuk. Nah gitu kan. Tapi nek tak serahke karo sing ahli HP ya pasti dadi. Kayak gitu kan. Perkara iki bayare 500.000 umpamanya. Ya timbuk lah aja 500 ya 300 ya iso kok ngono ki. Ya tergantung komunikasinya, tetapi semuanya akan menurut aku ya sesuai dengan apa yang diinginkan karena gini juga kalau semua yang dikerjakan pada orang-orang yang memang nyesewu pada bidang profesional pasti akan lain outputnya dan inputnya. Jadi contoh beberapa bulan ini saya garap dipercaya beberapa dinas juga. Jadi pernah ada yang di festival Heboh Buah gitu kan. Itu kan kemarin kan Jogja Star Pro yang bikin. Itu ya mereka baru pertama kalinya menggandeng EO. Ya alhamdulillah. Ini Juni ada perbedaan ya. Ya intinya Juni dikasih pekerjaan lagi. Jadi artinya ada kepuasan ke situ sih. Jadi menurut dia ya di luar dari ekspektasinya, termasuk KPU kemarin. Menurut saya kan pasti akan riset kan setelah acara itu gimana, ada evaluasinya seperti apa. Ya alhamdulillah nggak nyangka juga. Bahkan beberapa orang yang nonton pun juga merasakan perbedaannya. Nah sebenarnya banyak pelaku seperti saya di Kulon Progo, hanya mungkin karena tidak bisa berkembang, mungkin larinya banyak ke Jogja yang lain. Betul. Karena sekali lagi bahwa kita bikin acara itu semua orang itu bisa asal ono duite. Ning kualitasnya Bisa jadi kemasannya, mungkin ide-idenya, karena mungkin bisa jadi ya sing penting sah ngono ki ya wis biasa. Itu bukan rahasia umum gitu loh. Itu kalau menurut saya loh ya. Jadi harapannya ke depan itu punya bupati yang peduli. Ya pedulilah karo pekerja event ini, pekerja event yang Kulon Progo ki akeh ning do kukut lho iki. Ora ono pertunjukane piye. Aduh. Pinggipat yo kukut iki. Aduh, pinggipat mau jaringe kumbahan nang omah. Ini loh. Ini tolonglah dijamin Star Pro. Tolonglah ya, ini untuk nanti bupati Kulon Progo ke depan ya kita lihatkan ekonomi Kulon Progo melalui dunia showbiz, karena melalui yang dilirik tidak hanya pada sektor-sektor mungkin barang gitu ya, tapi juga jasa seperti entertainment
ayolah berikan kepercayaan kepada anak Kulon Progo untuk sekali tempo garap eventnya untuk pembuktiannya kan kayak gitu toh. Itu menurut saya sih itulah. Terima kasih Mas Atang Siap. sudah berbagi banyak ilmu kepada saya dan juga pendengar cerita Cerigis Total. Sampai jumpa. Oke, thank you. Atur nuwun, saya kulo jawab.